Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah kami yang berjudul Kesadaran Masyarakat Indonesia akan Pengelolaan Sampah Plastik. Next. Ini merupakan anggota dari kelompok 1. Itu yang pertama ada saya sendiri, Rizky Asari dengan NRP 5019211035. Yang kedua ada Mahda Ramadan dengan NRP 5018211058. Lalu yang ketiga ada Rizkal Hamama dengan NRP 5028211045. Lalu yang keempat ada Diva Rahman dengan NRP 5018211034. Dan yang terakhir ada Clara Hani Berliana dengan NRP 5019211138. Next. Di sini merupakan abstrak dari tugas kami. Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di laut. Hal ini bisa terjadi karena pengelolaan sampah plastik di Indonesia yang buruk. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pengelolaan sampah plastik sangat diperlukan di sini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sadar masyarakat Indonesia akan pengelolaan sampah plastik. Ditemukan bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang sadar dan menerapkan pengelolaan sampah plastik. Namun, sebagian besar belum sadar atau menerapkan pengelolaan sampah plastik. Next. Latar belakang, banyaknya sampah plastik masih menjadi permasalahan lingkungan di Indonesia yang belum menemukan titik temu penyelesaian konkret dalam pengelolaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Jambek et al. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia pembuang sampah plastik di laut dengan intensitas pembuangan sampah 0,52 kg sampah harian setiap orangnya atau setara dengan 3,22 MMT per tahun. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya produksi sampah plastik oleh masyarakat. Kemudian dari banyaknya jenis sampah yang ada, sampah plastik menjadi salah satu polemik dalam pengelolaannya. Meskipun plastik banyak memberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, diiringi dengan harga yang murah, tetapi tanpa kita sadari, sifatnya yang sulit terurai ini memerlukan waktu bertahun-tahun agar bisa terurai. Sehingga sampah plastik kian menumpuk dan memenuhi baik daratan maupun lautan Indonesia dan dapat menyebabkan kerusakan. Pengelolaan sampah plastik menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia yang tengah mengalami krisis sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik dapat berjalan baik apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama dan saling memenuhi satu sama lain. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah plastik menjadi poin penting untuk mencapai keberhasilan Indonesia dalam mengelola sampah plastik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia akan pengelolaan sampah plastik. Next. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berbagai penelitian mengenai pengelolaan sampah plastik telah banyak diteliti sebelumnya. Jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda dalam jurnal JOM Visit Volume 6, edisi 1 Januari sampai Juni 2019. Dalam jurnal ini meneliti tentang upaya menanggulangi sampah plastik di Indonesia. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin menanggulangi sampah plastik di Indonesia. Perbedaannya yang dilakukan terletak pada cara menanggulangi sampah plastik di Indonesia. Lalu di Indonesia menghasilkan banyak sampah setiap tahunnya, dan sebagian dari sampah tersebut masih belum dikelola dengan baik. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah tahun 2021, dari 232 kabupaten dan kota di Indonesia yang dihasilkan timbulan sampah sebanyak 26.821.535 ton per tahun. Dari timbulan sampah sebanyak itu, hanya 63,96% atau 17.153.749 ton yang sudah dikelola. Dan sisanya sebanyak 36,4% atau sekitar 9.667.786 ton masih belum terkelola. Di antara sampah yang tidak dikelola tersebut, 15,6% merupakan sampah plastik. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitiannya itu
adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan survei. Metode survei yang dilakukan adalah metode dengan menggunakan kuesioner yang diunggah melalui Google Form yang telah dibuat. Kuesioner tersebut kemudian disebarkan tautannya ke media sosial penulis dengan sasaran responden yaitu khalayak umum. Khalayak umum yang dipilih sebagai sasaran responden dalam penelitian karena diharapkan mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang beragam baik gender, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Metode survei dilakukan melalui Google Form karena kebutuhan variasi dan validitas data. Dengan menggunakan Google Form, sasaran responden lebih banyak dan responden akan mengisi kuesioner tersebut berdasarkan dirinya sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Masuk pada bagian hasil penelitian. Kami melakukan survei menggunakan media Google Form dan telah diisi oleh 17 responden. Kami menanyakan, apakah kalian tahu bagaimana cara mengelola sampah? Dan sebanyak 94,1% dari 17 responden menjawab iya terhadap pertanyaan, apakah kalian tahu bagaimana cara mengelola sampah? Dan sisanya menjawab tidak. Dapat dikatakan bahwa responden mewakili masyarakat yang sudah tahu bagaimana cara mengelola sampah. Next. Lalu pertanyaan kedua, apakah kalian tahu bagaimana cara mengelola sampah? Pada pertanyaan mengenai penerapan pengelolaan sampah plastik, hanya sebanyak 55,6% responden menjawab iya, yang artinya sudah menerapkan pengelolaan sampah plastik, dan 44,4% responden sisanya menjawab tidak. Dapat disimpulkan bahwa responden sebagai sampel masyarakat masih banyak yang belum menerapkan pengelolaan sampah. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah menurutmu orang di sekitar sudah sadar akan pengelolaan sampah plastik? Berdasarkan diagram di samping, sebanyak 29,4% responden merasa jika orang di sekitarnya sudah sadar akan pengelolaan sampah plastik. Sedangkan 70,6% responden merasa bahwa orang di sekitarnya belum sadar akan pengelolaan sampah plastik. Kemungkinan penyebab responden merasa demikian adalah karena masih rendahnya jumlah orang yang menerapkan prinsip pengelolaan sampah plastik, meskipun mayoritas sudah sadar akan hal tersebut. Dan untuk pertanyaan terakhir, di antara cara mengolah sampah plastik berikut, mana yang sudah diterapkan? Dari sisi penerapan prinsip pengolahan sampah plastik 5R, reuse, reduce, recycle, replace, dan repair. Dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah menerapkan prinsip mengurangi reuse dalam mengelola sampah plastik, yaitu sebanyak 94,1% atau 16 dari total 17 responden. Diikuti oleh dua prinsip lainnya, yaitu memakai kembali, reuse, dan menghindari barang sekali pakai, replace. Dengan responden yang sudah menerapkan kedua prinsip tersebut sebanyak 64,7% atau 11 dari total 17 responden, prinsip daur ulang recycle masih sedikit yang menerapkan, yaitu hanya 23,5% atau 4 dari 17 responden. Dan yang terakhir, yang paling jarang diterapkan yaitu prinsip memperbaiki repair, hanya dengan 17,6% atau 3 dari 7 responden yang sudah menerapkan. Dan masuk ke kesimpulan. Banyak yang sudah mengetahui cara mengolah sampah plastik, tetapi banyak juga yang belum sadar akan pentingnya pengolahan sampah plastik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan peneliti memberikan saran, sebaiknya masyarakat membiasakan diri untuk mengelola sampah plastik dan lebih peduli terhadap lingkungan agar tidak ada sampah yang berserakan, baik di sekitar tempat sampah, di sungai, maupun di laut. Baik, itu saja merupakan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.